Pada kesempatan ini, sekalipun dalam kondisi apapun kita tetap beribadah pada Tuhan, karena Bapak Ibu Saudara sudah semakin tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata, sebab tidak lama lagi Tuhan kita Yesus Kristus akan datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Masalah dalam hidup ini saya yakin dan percaya ya sudah sangat capek kita jalani. Dan lewat ibadah saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya berterima kasih sekali kepada sidang jemaat yang masih setia beribadah pada Tuhan. Sekalipun dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita, yaitu tentang akar. Akar ini adalah satu pertumbuhan. Akar ini memberikan pertumbuhan pada sebuah pohon untuk pohon ini tetap hidup, ya, menghasilkan buah dan tetap hidup. Jadi kualitas dari pohon ditentukan dari akar. Dan akar itu berperan penting, Bapak Ibu Saudara, untuk pertumbuhan dan kokohnya pohon ini. Akar itu sangat dibutuhkan. Saya melihat di samping rumah ada tetangga menanam pohon bambu. Tahun pertama saya lihat pohon bambu ini ditanam, ya. Kenapa tidak bertumbuh? Dia tanam hanya segini. Pertumbuhannya begitu saja. Bambu ini tahun kedua saya lihat begitu juga. Tahun ketiga segitu juga. Tidak ada mengalami pertumbuhan. Dan saya pelajari Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan bambu ini. Ternyata bambu itu waktu ditanam, bambu itu akan bertumbuh pertama bukan ke atas, tapi bambu ini bertumbuh awalnya ke bawah. Puji Tuhan. Bertumbuh ke bawah. Saya pelajari ternyata bambu ini bertumbuh merambatkan akarnya ke bawah, sehingga nanti pada tahun keempat dan kelima dia akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa, mengalami pertumbuhan yang hebat, ya. Ini bambu, sehingga bambu itu sulit untuk dibunuh. Kita potong satu, tumbuh dia banyak. Betul Bapak Ibu Saudara, ya. Sekalipun pohonnya besar, akarnya kecil, mudah tumbang. Saya lihat pohon sawit hanya ditampar sedikit sama beko, tumbang dia, ya. Saya lihat ada pohon yang besar, sengso pun tak mempan. Jadi akar berperan penting dalam kehidupan saya dan saudara. Apa landasan utama kita? Kita mau lihat firman Tuhan. Kita baca Alkitab dan kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasalnya yang ketiga. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 16 dan ayat 17, saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pada ibadah raya saat ini. Demikianlah firman Tuhan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Puji Tuhan. Ayat 17 saya akan baca sekali lagi. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Puji Tuhan. Paulus menulis surat Efesus. Dia menulis surat Efesus ini di penjara.
Kemungkinan Paulus menulis surat ini di penjara di Roma pada tahun 61 sampai 62. Kemungkinan 1960 tahun yang lalu Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus di penjara, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tahu bahwa tidak ada yang bisa membelenggu firman. Firman akan tetap disampaikan dalam situasi dan kondisi apapun. Katakan amin. Amin. Saat ini firman Tuhan berkata, ya, Paulus menulis surat kepada Efesus. Tujuan Paulus menulis surat ini adalah supaya jemaat yang ada di Efesus ini bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, itu kita lihat dalam Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7, inilah kerinduan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat, yang memberikan kepadamu wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Memberikan roh hikmat dan memberikan wahyu supaya mengenal Kristus dengan benar. Puji Tuhan. Akar itu sangat penting. Saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Efesus 3 ini Alkitab mencatat, hendaklah, ya, kita berakar, kamu berakar, berdasar dalam kasih. Kalau akar ini diumpamakan sebagai dasar, gereja kita yang kita bangun, Bapak Ibu Saudara, sudah diperkirakan fondasinya itu bisa mencapai tinggi 5 meter. Ya, fondasi besar, lalu bangunan pun yang akan dibangun itu tinggi. Tidak mungkin tanpa fondasi kita bangun, kita bangun menara tingginya 30 lantai. Ya. Hotel JW Marriott Medan, ya, berlantai-lantai. Gedung-gedung pencakar langit itu ditentukan dari fondasinya. Betul Bapak Ibu ya? Kalau fondasinya kuat, pasti ada juga orang tua kita di sini tukang. Pasti Bapak Ibu Saudara, bangunan akan berdiri kokoh. Tapi kalau fondasinya sudah gagal, sudah pasti lari. Sudah pasti tak kuat, ya. Jadi dasar itu, akar itu sangat penting. Dan Alkitab mencatat, ya, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Rumus saya dan saudara untuk berakar di dalam Tuhan. Alkitab mencatat Kristus diam di dalam hatimu. Puji Tuhan. Salam kiri kanannya, ada tidak Kristus dalam hatimu kawan, bilang. Puji Tuhan. Ya, salam dulu. Apa jawabnya Bapak Ibu Saudara? Ada Kristus dalam hati, amin? Amin. Kok senyum-senyum ya? Ada Kristus dalam hati, amin? Amin. Pasti. Kalau Kristus sudah dalam hati, Alkitab mencatat, kita pasti berakar. Dan pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya Kristus tetap diam dalam hati kita? Ya, ini yang paling penting. Dan saya mencatat ada 2 hal. Bagaimana supaya Kristus tetap tinggal dalam hati saya dan saudara? Yang pertama, kita selalu bergaul dengan Tuhan. Puji Tuhan. Khotbah saya minggu lalu saya bilang, kalau saya mau ke rumah Yanto, saya harus kenal dulu dia. Saya harus bergaul dulu dengan keluarga Bapak Ibu Yanto. Saya harus kenal dulu mereka. Saya akan juga, ya, bebas untuk ke rumahnya. Ya, saya punya tante, lalu tante saya ini akrab sekali dengan saya. Kalau saya ke rumahnya, nggak ada ketuk, ya, nggak ada ketuk. Lah saya langsung masuk, tante selamat pagi, lalu saya langsung buka tudung saji. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara coba berpikir, kalau saya tak pernah kenal seseorang, atau saya masuk dalam rumah seseorang yang tak saya kenal, langsung buka tudung saji,
pasti main ya. Ini orang apa ini? Nggak pernah kenal, nggak pernah bergaul, nggak pernah tahu, nggak pernah berteman, dia langsung masuk. Apa ini? Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, rumus untuk selalu Kristus diam dalam hati, kita harus selalu bergaul dengan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bergaul dengan Tuhan itu supaya kita mengenal Dia. Ya, sama kayak saya bilang tadi, supaya tidak ada pemisah antara saya dan saudara. Kita terus bergaul dengan Tuhan dalam doa, dalam ibadah, dalam firman kita baca. Dan firman itu yang akan memberikan kita petunjuk untuk mengenal Allah yang sesungguhnya. Itu yang pertama, bergaul dengan Allah. Dan yang kedua, kita harus serupa dengan Dia. Harus serupa dengan Yesus. Ya. Ada orang berkata pada saya, enak kali jadi Kristen ya. Percaya selamat. Tunggu dulu kawan, aku bilang. Kenapa? Rumus Kristen ya. Kalau rumus, maaf saya sebutkan, kalau rumus agama lain, kasihi orang yang mengasihi kamu. Tapi kalau rumus Kristen, kasihi orang yang menganiaya kamu. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Lalu ada orang bergurau ya. Saya mau ya, pada waktu itu saya berkata, kalau ditampar pipi kiri, saya kasih pipi kanan katanya. Lebih dari itu, balas. Dan yang kedua, ada seorang ditampar pipi kanannya. Kenapa pipi kanan yang ditampar? Ya. Lalu yang ditampar ini membalas. Lalu ditanya, kenapa kamu membalas? Bukankah orang Kristen itu tampar pipi kiri kasih pipi kanan? Lalu yang satu ini berkata, salah dia, kenapa dia tampar pipi kanan di luar, katanya ya. Udah habis, harus dibalas. Tapi Bapak Ibu Saudara, rumus kekristenan hanya satu. Ya, rumus kekristenan, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Berkati orang yang menganiaya kamu. Kalau ada seterumu lapar, kasih makanmu. Kalau seterumu minta bajumu, kasih juga jubahmu. Jalankan memberikan jubah. Ya, melihat mukanya aja sudah. Kalau bisa disambar petir ini, ya kan? Kalau bisa musuh saya matilah ditabrak mobil. Tapi Bapak Ibu Saudara, rumus untuk kita serupa dengan Dia, kita harus mengasihi orang sekalipun itu musuh kita. Puji Tuhan. Berdoa terus. Ya. Saya tahu ini berat. Kenapa? Saya pun mengalaminya. Karena saya sangat sulit sekali untuk merubah sifat buruk saya ini. Kalau ada orang yang berbuat jahat, saya Tuhan. Tapi saya mulai dari beberapa bulan yang lalu, saya selalu berdoa, mendoakan mereka. Tuhan, mereka yang memusuhi saya, mereka yang selalu menjahati saya, mereka yang tak kenal saya, Tuhan ampuni mereka, berkati mereka. Saya mulai belajar kepada orang-orang yang sering menganiaya saya. Untuk kita serupa dengan Tuhan, kita harus turut juga seperti Yesus hidup. Yesus tak membalas. Seandainya Yesus rubah salib jadi roti, Bapak Ibu Saudara berpikir, bisa atau tidak? Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kutuk yang cambuk, ku kutuk kau jadi ayam. Bisa. Bisa. Tapi Yesus tak memakai hal itu. Dia tetap setia sampai mati. Dia tetap berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Puji Tuhan. Selanjutnya, kita harus siap menderita bersama dengan Tuhan. Untuk Kristus diam dalam hati, kita harus siap menderita dalam situasi dan kondisi apapun. Saya mencatat di sini, menderita dalam keadaan ekonomi, kita harus siap. Menderita dalam keadaan apapun, permasalahan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, kita tetap percaya, kita tetap teguh. Alkitab mencatat, kita sudah turut dalam penderitaan Kristus. Ya. Tidak enak ikut Tuhan ini. Ada orang menawarkan enak ikut Tuhan pasti sukses, ikut Tuhan pasti diberkati.
Tapi intinya adalah kalau ikut Tuhan, Alkitab mencatat kamu harus pikul salib. Bapak Ibu Saudara, kamu harus pikul salib. Waktu saya sekolah Alkitab, Tante Nababan berkata pada saya, ya, kenapa berat sekali jadi hamba Tuhan ini, Tante? Saya bilang, ada pendeta satu ibu yang tukang masak di sekolah Alkitab Purbasari Siantar. Lalu dia bilang, siapa suruh jadi hamba Tuhan? Perkataan itu yang terus terngiang. Kalau saya mengalami kesulitan, saya selalu berkata pada diri saya, siapa suruh jadi hamba Tuhan? Ya kan? Kita pun sekalipun ada perkataan sulit yang sulit kita ampuni, perkataan yang sakit, siapa suruh jadi Kristen? Puji Tuhan. Kristen itu Bapak Ibu Saudara, inilah dasar utamanya. Kita harus tanamkan akar ini dengan benar. Yang pertama, kita harus serupa dengan Tuhan, selalu bergaul dengan Tuhan, dan ikut menderita bersama dengan Tuhan kita. Nanti kita akan senang. Senang kita bukan di dunia ini, senang kita ada di surga yang kekal. Percaya terus pada Yesus. Ini adalah fondasi awal kita, dasar akar kita, yaitu Kristus dalam hati. Bagaimana untuk Kristus diam dalam hati? Kita bergaul dengan Tuhan, lalu kita harus serupa dengan Tuhan, dan kita siap menderita bersama dengan Tuhan kita. Sampai di sini firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Kita pada saat ini telah mendasarkan akar yang benar untuk kita terus percaya Kristus tinggal dalam hati, dan kita akan berakar mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Kita angkat satu lagu pujian kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku,